Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Kebijakan pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu untuk jasa hiburan sebesar 40% dan maksimal 75% menuai pro dan kontra. Setelah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta kebijakan tersebut ditunda hingga dikaji ulang, kini giliran penyanyi dangdut Inul Daratista yang angkat bicara. Rencana kenaikan tarif pajak hiburan membuat berbagai kalangan yang memiliki bisnis di bidang industri geram. Pedangdut Inul Daratista yang memiliki bisnis karaoke mengungkapkan kekecewaannya terkait kebijakan pajak hiburan hingga 40% melalui sejumlah akun media sosialnya. Inul menganggap kebijakan tersebut sangat memberatkan para pelaku usaha. Seperti diketahui, kebijakan pajak barang dan jasa tertentu untuk hiburan 40% hingga 75% diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan bahwa dalam aturan tersebut kenaikan pajak hiburan berlaku pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Jadi pajak hiburan ini sesuai dengan undang-undang, termasuk seperti makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian itu paling tinggi 10%. Nah, yang ada rentangnya 40-75% ini yang dikenal sebagai lebih ke high end atau yang lebih kelas atas seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap. Nah, inilah nilainya lebih tinggi karena aktivitasnya ini lebih menyasar kepada masyarakat kelas atas dan juga dari segi pajak ini tinggi untuk mengontrol, mengurangi dampak negatif dari gangguan lingkungan. Terkait keluhan sejumlah publik figur pemilik bisnis tempat hiburan, Sandiaga menyatakan bahwa saat ini ketentuan yang mengatur tarif pajak hiburan di daerah itu tengah dalam tahap peninjauan kembali atau judicial review di MK. Sehingga Sandi meminta agar semua pihak bersabar menunggu keputusan itu. Nah, pariwisata ini baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Anggapannya ini karena ini otomatis setelah diketok, ini akan 5 Januari 2023 akan diterapkan. Namun karena sudah diajukan proses pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka kita harus bersabar, jangan terlalu kita berpolemik, sehingga narasi yang keluar ini negatif. Tapi saya ngajak Mas atau Abang Hotman dan Mbak Inul ini kita ngopi, kita lihat nih apa saja tempat hiburannya. Karena kalau spa ini nggak termasuk, jadi udah pasti. Bagaimana dengan karaoke? Nah, karaoke yang terus dikirimkan videonya oleh Mbak Inul ini apakah masuk? Nah, tentunya ini perlu kita duduk bersama-sama dengan pemerintah daerah juga sehingga terjadi kesinambungan informasi yang tidak menimbulkan polemik karena kita tidak ingin sama sekali industri parekraf ini justru baru bangkit dari pandemi ini mengalami kelesuan jika pajak ini diterapkan. Sebagaimana diketahui, ketentuan pajak daerah termasuk pajak hiburan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang HKPD memang telah disebutkan bahwa besaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan, termasuk diantaranya jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sandiaga mengatakan semua kebijakan pemerintah pasti untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha. Apalagi, industri pariwisata dan ekonomi kreatif menurutnya membuka lebih dari 40 juta lapangan pekerjaan. Ia pun memastikan seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kuat setelah terdampak krisis pandemi COVID-19 sehingga bisa layak menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan.